Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan Bu Endah. Dan kali ini Bu Endah mau menjelaskan materi matematika tentang kesebangunan atau similarity. Oke. Nah, di sini prinsip kesebangunan adalah kesamaan bentuk antara objek dan fotonya. Jadi yang kita tahu, objek dan foto itu bendanya sama, bentuknya sama, tetapi ukurannya berbeda. Dan ukurannya diperkecil dengan skala tertentu. Nah, inilah ada prinsip dari kesebangunan. Jadi dua benda yang bentuknya sama tetapi dengan perbandingan tertentu. Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas tentang kesebangunan bangun datar. Untuk kesebangunan bangun datar ada dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, sisi yang bersesuaian harus mempunyai perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut yang bersesuaian besarnya harus sama. Oke, contoh seperti ini. Kita punya persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Apakah ABCD sebangun dengan PQRS? Kita harus cek apakah memenuhi dua syarat ini. Oke, kita cek sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian, AB adalah panjang persegi panjang ABCD, maka bersesuaian dengan PQ. Kita cari perbandingan AB dan PQ. Jadi AB per PQ sama dengan 12 per 36, perbandingannya adalah 1/3. Nah, untuk lebarnya AD dan QR kita cek. AD dan QR berarti 5/15, perbandingannya 1/3. Berarti antara perbandingan panjang dan perbandingan lebar perbandingannya sama. Berarti syarat terpenuhi, syarat pertama sudah. Misalkan dua ini perbandingannya nggak sama, berarti sudah dipastikan tidak sebangun. Oke, nah sekarang untuk syarat yang pertama sudah terpenuhi. Kita cek syarat yang kedua. Untuk persegi panjang, setiap sudutnya kan 90 derajat, berarti sudut A di sini akan sama dengan sudut P. Udah pasti ya, karena sama-sama persegi panjang. Sudut B sama dengan sudut Q. Sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut F. Di sini sama-sama 90 derajat. Nah, karena dua syarat terpenuhi, maka ABCD itu sebangun dengan PQRS. PQRS ini adalah lambang sebangun, dilambangkan dengan huruf seperti S yang tidur. Oke ya, berarti dari sini karena memenuhi dua syarat maka ABCD sebangun dengan PQRS. Oke, kita lanjut. Contoh seperti gambar berikut. Ada segi 4 ABCD, segi 4 EFTR. Oke, ada segi 4 EFTR dan segi 4 JKLM. Pada gambar berikut segi 4 EFTR sebangun dengan JKLM. Nah, maka hubungan unsur-unsur di bawah ini harus dipenuhi. Jadi kalau ada dua segi 4 yang sebangun, dibalik. Nah, kalau yang tadi karena di syarat sebangun berarti perbandingan sisinya sama, sudut yang bersesuaian sama. Nah, sekarang dua segi 4 ini sudah dikatakan sebangun. Kalau dia sebangun, maka sudut yang bersesuaian akan sama besar. Jadi, sudut yang bersesuaian sama besar, jadi sudut R bersesuaian sama J sama dengan sudut J, sudut E sama dengan sudut K, sudut F sama dengan sudut L, dan sudut T sama dengan sudut M. Seperti itu ya. Oke, kalau dia sudah sebangun, sudut yang bersesuaian sudah sama besar, dan perbandingan sisi yang bersesuaian akan juga sama, perbandingannya sama. Jadi gimana? Jadi ER per JK perbandingannya akan sama dengan EF per KL, akan sama dengan FT per LM, akan sama dengan RT per JM. Seperti itu. Jadi kalau dua segi 4 ini sudah dikatakan sebangun, maka sudut yang bersesuaian akan sama besar dan sisi yang bersesuaian akan mempunyai perbandingan yang sama. Seperti itu. Oke ya. Nah, untuk
pasangan bangun-bangun tadi yang kita di depan, kita harus buktikan sebangun atau enggak. Tapi ada beberapa bangun datar yang tanpa kita harus buktikan itu sudah pasti sebangun. Jadi ada beberapa bangun datar yang pasti sebangun. Siapa itu? Yaitu ada persegi, lingkaran, segitiga sama sisi. Di sini segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, bisa segi 7 beraturan. Atau kalau kita rangkum, bangun datar yang pasti sebangun itu ada segitiga sama sisi, persegi, lingkaran, dan segi n beraturan. Segi n beraturan itu bisa segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 7 beraturan, segi 8 dan beraturan, dan sebagainya. Artinya beraturan di sini adalah sisinya sama ya teman-teman. Jadi segi 5 beraturan, jadi 5-5-nya sama begitu. Oke. Kalau untuk selain yang ini, kita harus buktikan dia sebangun atau enggak, dan harus memenuhi syarat-syarat kesebangunan segi 4 yang tadi. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bahas kesebangunan segitiga. Untuk kesebangunan segitiga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Untuk kesebangunan segitiga ada 3 syarat. Nah, dan 2 segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat berikut. Oke. Nah, syarat yang pertama adalah sisi. Nah, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama, maka akan memenuhi syarat pertama, sisi, dan dapat dikatakan segitiga itu sebangun. Syarat yang kedua, sudut, artinya sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, untuk syarat yang ketiga bisa juga sisi, sudut, sisi, artinya 2 sisi yang bersesuaian perbandingannya sama, dan sudut yang diapit itu harus sama. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk yang sisi, yaitu ketiga sisinya mempunyai perbandingan yang sama. Contohnya segitiga berikut teman-teman. Apakah segitiga yang merah sama yang hijau ini sebangun? Kita cek dulu apakah sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Kita cek sisi pertama 6/, nah di sini bukan 6/45 ya teman-teman. Di sini 6, 9, 15. 6 adalah sisi yang paling pendek, berarti bersesuaian dengan 18, yaitu yang paling pendek yang 18. Jadi 6/18 yaitu 1/3. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua kita cek 9, berarti bersesuaian dengan ke 27. Jadi 9/27 itu 1/3. Yang ketiga 15/45, yaitu sisi yang paling panjang, itu juga 1/3. Karena ketiga sisinya ini perbandingannya sama, maka 2 segitiga itu memenuhi syarat sisi, dan dikatakan sebangun begitu. Oke. Nah, sekarang kita ke syarat yang kedua, sudut, yaitu ketiga pasang sudutnya sama besar. Kita cek apakah segitiga ABC, ini sebangun. Nih, apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga BDE? Nah, kita cek ABC dan BDE. Apakah ada sudut yang sama? Nah, kita tahu ABC dan BDE di sini, ini sudutnya pasti sama karena bertolak belakang. Jadi kita tulis sudut ABC sama dengan sudut DBE. Kenapa bisa kita bilang sama? Karena 2 sudut ini adalah bertolak belakang. Nah, jadi 2 sudut itu bertolak belakang, maka besarnya sama. Oke, ada lagi yang sudut sama? Nih. Ini ada sejajar ya teman-teman. Jadi 2 garis sejajar, berarti ini membentuk Z, zoro. Berarti ini sama ini itu besarnya sama. Jadi sudut ACB sama dengan sudut BDE. Kenapa dibilang sama? Nah, tadi seperti ini ya teman-teman, zoro itu artinya dalam berseberangan. Oke, jadi bisa dikatakan sama. Nah, kalau 2 sudut sama, sudut yang ketiga tidak perlu dicari teman-teman, karena ini sudah pasti sama. Kenapa?
Karena segitiga itu jumlah sudutnya 180. Kalau dua sudut sudah sama, sudut yang ketiga sudah pasti sama. Jadi BAC sama dengan sudut DEB. Ini tidak perlu ada keterangan karena udah pasti adalah segitiga. Jadi kalau misalnya segitiga dua sudutnya sudah sama, maka yang ketiga sudah pasti sama, sehingga bisa dikatakan memenuhi syarat sudut, sudut, sudut. Karena sudah memenuhi syarat sudut, 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 maka segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga BDE. Karena ABC sudah sebangun dengan BDE, maka otomatis perbandingan sisi yang bersesuaiannya jadi sama. Maka ini Bu Enda kasih tanda ya teman-teman. Jadi perbandingan sisi yang bersesuaian gimana? AB, perbandingan AB per AB itu dari titik ke tanda satu biru ini. Berarti yang satu juga sama dari titik ke tanda satu biru, berarti EB. Jadi AB per EB perbandingannya akan sama dengan AC. AC dari titik ke merah, berarti titik ke merah AC per DE akan sama dengan BC per BD. Jadi kalau dia sudah dinyatakan sebangun, maka perbandingan sisinya juga sama dengan tadi yang pertama. Kalau dia sudah dinyatakan sebangun dengan sisi, maka sudut-sudutnya juga akan sama. Contohnya apa teman-teman nih? 6 ke 15. Berarti yang paling pendek sama yang paling panjang. Nih kasih titik biru. Berarti di sini paling pendek sama paling panjang sini. Berarti ini sudutnya sama. Nah, terus yang sini yang paling panjang sama yang kedua panjang, berarti yang paling panjang sama kedua panjang, ini sudutnya akan sama gitu. Terus yang paling pendek sama kedua panjang, misalnya silang, paling pendek sama kedua panjang, sudutnya akan sama. Begitu juga tadi ini. Kalau sudah dinyatakan sebangun dengan syarat sudut, maka perbandingannya akan sama. Begitu. Oke ya. Nah, sekarang syarat yang ketiga, sisi sudut sisi. Artinya apa? Satu pasang sudut sama besar dan dua pasang sisi yang mengapit perbandingannya sama. Nah, sekarang kita cek apakah segitiga PQR sebangun dengan segitiga KLM. Kita cek di sini diketahui sudut RPQ sama dengan sudut KML. Dari mana kita bisa tahu sama? Karena diketahui. Oke. Nah, satu sudut udah sama. Terus perbandingan sudutnya kita cek. PQ di sini yang lebih panjang. PQ sama L per LM kita cek. PQ per LM adalah 10 per 30, yaitu 1 per 3. Sisi yang satunya kita cek. PR per KM. PR per KM adalah 3 per 9 atau 1 per 3. Artinya satu sudut sama, sisi yang mengapit perbandingannya sama, maka sisi sudut sisi segitiga PQR sebangun dengan segitiga HLM. Karena dia sebangun, otomatis nih sisi maka sudut PRQ ini maka ya, karena dia sudah sebangun, maka sudut PRQ itu dari sudut yang diketahui ke sisi yang pendek, sudut diketahui ke sisi yang pendek. Berarti ini akan sama dengan ini. Nah, PRQ akan sama dengan sudut MKL. Nah, dan sudut RQP itu dari yang diketahui ke yang panjang, diketahui yang panjang, berarti di sini akan sama dengan sudut MLK, seperti itu. Oke ya. Nah, itu penjelasannya untuk kesebangunan.
Oke, sekarang kita langsung ke contoh yang pertama. Di sini diketahui jika ABCD sebangun dengan PQRS, maka tentukan panjang QR. Di sini ABCD sama PQRS sudah dinyatakan sebangun. Kalau sebangun, maka perbandingan sisinya akan sama. Jadi AB per PQ, panjang per panjang akan sama dengan BC per QR, lebar per lebar. AB nya 5 per PQ nya 8 akan sama dengan BC nya 2,5 per QR. Tinggal kita kali silang. 5 kali QR berarti 5 QR sama dengan 8 dikali 2,5. Tinggal kita hitung. 5 QR sama dengan 8 dikali 2,5 adalah 20. Sehingga kita bisa cari panjang QR-nya adalah 20 per 5 sama dengan 4 cm. Begitu. Oke ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini nomor 2. Jika PTUV sebangun dengan PQRS, jadi PTUV sudah sebangun dengan PQRS, maka suruh tentukan panjang SR dan UT. Nah, sekarang PTUV sudah sebangun sama PQRS. Kita tulis perbandingan sisinya dulu. PTUV berarti PT per sama PQRS berarti PT per PQ, itu perbandingannya akan sama dengan PV per PS akan sama dengan VU per SR akan sama dengan UT per RQ. Nah, sekarang kita cari masing-masing. Di sini PT kita masukkan 20 per PQ nya nggak tahu, sama dengan PV 8 per PS 8 tambah 4 12 sama dengan VU 6 per SR nya nggak tahu, sama dengan UT belum tahu, RQ juga belum tahu. Oke ya. Nah, sekarang yang kita mau cari SR. Nah, SR di sini yang kita bisa pakai adalah yang ini, perbandingan yang ini. Kenapa? Karena ini kan dua-duanya sudah tahu, ini cari SR. Berarti kita bisa cari SR dengan perbandingan 8 per 12 sama dengan 6 per SR. Ini kita bisa sederhanakan, atas sama bawah sama-sama dibagi 4. Berarti 2 per 3 sama dengan 6 per SR. Kita tinggal kali silang. 2 SR sama dengan 3 kali 6 18, sehingga kita dapat nilai SR sama dengan 18 per 2, yaitu 9 cm. Itu adalah nilai SR nya. Nah, sekarang UT sebelah sini. Kalau kita mau pakai perbandingan ini UT sama RQ sama-sama belum diketahui. Jadi kita coba pakai cara trapesium. Di sini kan dua trapesium siku-siku ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai garis bantu segini. Berarti kalau ini 6, segini juga 6. Padahal PT 20. Berarti kalau di sini Bu Endah kasih huruf PTUV ini X misalnya. Berarti XT itu adalah 20 dikurang 6, yaitu 14. Nah, sedangkan UX itu sama aja dengan VP, yaitu 8. Sehingga mencari UT-nya bisa pakai Pitagoras ya teman-teman. Gimana cara cari Pitagorasnya? Ini kan segitiga siku-siku, berarti UX kuadrat ditambah XT kuadrat itu sama dengan UT kuadrat. Tinggal kita masukkan UX nya 8, jadi 8 kuadrat ditambah 14 kuadrat sama dengan UT kuadrat. Nah, kita hitung 8 kuadrat adalah 64 ditambah
14 kuadrat adalah 196 sama dengan UT kuadrat. Nah, kita hitung 64 ditambah 196 yaitu 260. Jadi 260 sama dengan UT kuadrat, sehingga mencari UT-nya adalah akar dari 260 begitu. Yaitu 2 akar 65. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oke, keempat. Buktikan segitiga PQR sebangun dengan segitiga UVW dan tulis perbandingan sisinya. Nah, di sini buktikan. Ini sudah teman-teman, ini 47 57. Otomatis kalau misalnya segitiga, sudut di sini bisa kita cari. Gimana cara carinya? 180 dikurang 47 dikurang 57. Berapa besarnya? Tinggal kita hitung. 180 dikurang 47 dikurang 57, yaitu besarnya adalah 75. Oke, nah ini juga bisa dicari ya teman-teman. Cara nyarinya sama, 180 berarti dikurang 76 dikurang 47, yaitu di sini hasilnya adalah 57. Ini 7, ini 57. Maaf, ini bukan 75, ini 76 ya teman-teman. Oke. Nah, dari sini kita buktikan segitiga PQR sebangun dengan UVW. Kita cek sudut Q sama dengan sudut V, yaitu sama-sama 47 derajat. Sudut P sama dengan sudut W, sama-sama 57 derajat. Sudah ada dua sudut yang sama, berarti sudut ketiga pasti sama. Sudut R sama dengan sudut U, yaitu 76 derajat. Karena tiga-tiganya sudah sama, berarti sudut segitiganya sebangun. Jadi PQR sebangun dengan UVW. Karena dia sebangun, maka perbandingan sisinya sama. QR per QR dari 47 ke 76, berarti 47 ke 76. VU akan sama dengan QP 47 ke 57, berarti di sini juga sama, 47 ke 57, yaitu VW akan sama dengan PR dari 57 ke 76, berarti 57 ke 76, WU. Itu adalah perbandingan sisinya. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini yang nomor 5, buktikan segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Yang A, kita perhatikan segitiga ADE dan segitiga ABC. Ada sudut yang sama. Oke, di sini udah diketahui. Sudut AED sama dengan sudut ACB. Karena di situ sudah diketahui. Terus mana lagi yang sama? Nah, teman-teman lihat, DAE itu sudutnya ada di A. Ini. BAC juga sama, segini juga di A. Berarti artinya sudut DAE sama dengan sudut BAC. Ya kan? Namanya apa? Berimpit. Nah, sudah ada dua sudut yang sama, maka sudut yang ketiga, sudut ADE, sudah pasti sama dengan sudut ABC. Karena segitiga, ada dua sudut yang sama, maka yang ketiga pasti sama. Jadi sudut. Nah, sudut, maka segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Nah, karena dia sebangun, maka perbandingan sisinya sama. Nah, kita tandain tadi itu fungsinya untuk menentukan perbandingan sisinya. Nah, nih A ditandain 2 ke D, ke titik 1. Berarti AD
Maka segitiga yang besar juga sama, dari tanda 2 ke titik 1 AB, berarti AD per AB akan sama dengan AE per AC, oke, akan sama dengan DE per BC. Nah, untuk menentukan panjang AE nya kita tinggal masukkan AD 10 per AB nya nggak tahu, sama dengan AE nggak tahu per AC nya 15. AC 10 sama 5, 15, sama dengan DE 6 per BC nya 10. Kita mau cari panjang AE. Oke, berarti kita bisa pakai yang ini ya teman-teman. Nah, berarti kita tinggal kali silang. AE kali 10, berarti 10 kali AE sama dengan 15 kali 6, berarti 15 kali 6, berarti panjang AE nya sama dengan 15 kali 6, 90, berarti 10 kali AE sama dengan 90, sehingga kita bisa tahu panjang AE nya adalah 90 per 10 sama dengan 9 cm. Itu adalah panjang AE. Oke, kalau misalnya panjang AB yang ditanya, berarti kita pakai perbandingan yang AB yang mana? Yang ini, berarti 10 per AB sama dengan 6 per 10. Tinggal kali silang. 6AB sama dengan 10 kali 10, yaitu 100, sehingga AB nya sama dengan 100 per 6. Berapa 100 per 6? Tinggal kita hitung. 100 dibagi 6, yaitu 16, 2 per 3 cm. Oke, karena AB tahu, AE tahu, berarti kalau misalnya ditanya panjang EB juga bisa tahu, tinggal AB dikurang AE, begitu. Oke ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti penjelasan kesebangunan yang barusan Bu Endah udah jelasin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.